Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih bisa eh, diberikan kesempatan, gitu ya, sempat sehat, kesempatan diberikan kenikmatan sempat sehat sehingga kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti perkuliahan di mata kuliah keperawatan dasar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi perawatan dasar, yakni perawatan dasar untuk kebutuhan oksigenasi. Kemarin saya sudah masuk untuk menjelaskan rencana pembelajaran semester. Kemudian hari ini kita akan banyak berdiskusi mengenai konsep dasar oksigenasi, gitu ya. Kemudian nanti yang kedua adalah soal keperawatan bagi pasien yang mengalami gangguan oksigenasi, gangguan pemenuhan oksigenasi, gitu ya. Nah, seperti kita ketahui bersama kemarin bahwa kita sebagai manusia, kebutuhan dasar kita, kebutuhan utama gitu ya, adalah oksigenasi salah satunya. Kita bisa bernafas, kemudian menghirup oksigen itu adalah salah satu proses dari uh, oksigenasi atau bernafas itu tadi ya, kebutuhan kita setiap hari yang bahkan uh, kita tidak sadari gitu ya. Nah, itu adalah satu bagian yang perlu kita syukuri gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan gitu ya untuk bernafas tanpa satu kurang apapun, tidak ada apa namanya permasalahan pernafasan. Ya, oke. Lanjut kembali ke materinya. Ya. Nah, konsep dasar sistem pernafasan. Yang pertama, kita pahami dulu anatomi sistem pernafasan. Artinya anatomi sistem pernafasan adalah bagian-bagian tubuh kita yang dia ini berfungsi untuk bernafas, gitu ya. Apa saja sih organ-organ tubuh di dalam tubuh kita ini yang dia fungsinya atau tugasnya adalah untuk bernafas, gitu ya, sebagai sistem pernafasan, ya. Jadi anatomi sistem pernafasan, bernafas membawa udara, gitu ya. Kita menghirup udara bebas, kita hirup melalui hidung. Nah, nanti sebelum ini teman-teman, sebelum atau setelah ini, nanti teman-teman akan melihat bagaimana proses anatomi fisiologi kita. Gitu ya. Kalau anatomi adalah organ-organnya, kalau fisiologi adalah prosesnya. Ya. Nah, melihat videonya saat bernafas, kira-kira gambarannya adalah seperti apa? Nanti teman-teman akan lihat. Ya. Jadi bernafas ini membawa udara ke paru, kemudian terjadi pertukaran gas. Intinya adalah itu. Jadi kita menghirup udara dari luar, kita masuk ke dalam tubuh kita, lalu ada pertukaran gas. Pertukaran gas apa? Yang masuk ke dalam tubuh kita adalah O2, yang kita keluarkan ketika kita menghembuskan nafas adalah karbon dioksida atau CO2. Ya. Udara masuk ke paru melalui saluran pernafasan. Nah, organ saluran pernafasan terdiri dari mulut, hidung, faring secara singkatnya, gitu ya. Kemudian ketiganya dihubungkan dengan nasofaring, itu organ saluran pernafasan atas tadi. Saluran pernafasan atas, gitu ya, awal mula adalah mulai dari mulut, hidung, dan faring. Sampai di situ, saluran pernafasan atas. Kemudian ketiganya dihubungkan dengan nasofaring yang membawa udara melalui mulut dan hidung ke faring. Ya, jadi nanti di sini itu ada faring. Nah, jadi mulut, hidung, kemudian ada nasofaring, kemudian faring. Ya, jadi kita coba deh teman-teman menarik nafas gitu ya, mengambil nafas gitu, merasakan. Nah, itu kan dari hidung, kemudian jalan ke nasofaring, kemudian masuklah ke faring, ya. Nah, organ saluran nafas bawah, nah ketika sudah masuk ke sini yang selanjutnya adalah trakea, kemudian lobus bronkus, kemudian segmen bronkus, dan organ paru. Ya, organ paru di dalam di dada gitu ya, ada dua paru-paru, paru-paru yang kanan dan kiri. Paru-paru yang kanan, nanti teman-teman kan juga belajar anatomi gitu ya. Kalau ini berarti tinggal mereview tentang anatomi pernafasan. Berarti kaitannya dengan paru-paru. Paru-paru ada dua, lobus kanan dan lobus kiri. Lobus artinya sebelah kanan dan sebelah kiri. Lobus kanan ada tiga, kemudian dibagi menjadi tiga bagian, lobus kiri menjadi dua. Kenapa? Karena di kiri ada jantung. Ya.
Kemudian, oh ya tadi terkait dengan faring, gitu ya. Faring, maka teman-teman juga mungkin pada saat SMA pasti saya yakin gitu ya, kalau yang di IPA mempelajari tentang biologi, tentang pernafasan ini. Kemudian jangan tertukar dengan laring, gitu ya. Biasanya faring dan laring. Kalau laring dia masuknya lebih ke saluran pencernaan, gitu ya. Makanya kenapa biasanya orang tersedak pada saat makan. Jadi antara faring dan laringnya membuka secara bersamaan antara yang untuk bernafas dengan yang untuk pencernaan terbuka, gitu ya. Jadinya tersedak, gitu ya. Lanjut lagi, kembali lagi ke sini ya. Kemudian tadi sampai bronkus ya, ada trakea, cabang, kemudian bronkus sudah masuk ke daerah paru-paru gitu ya. Nah, setelah bronkus masuk ke lebih yang kecil lagi yaitu bronchiolus gitu ya. Dia menghubungkan jalan nafas dengan parenkim paru. Nah, kemudian pertukaran gas belum berakhir sampai di situ. Kan intinya adalah pertukaran gas tadi. Nah, pertukaran gas ini terjadinya di alveoli, bentuknya seperti anggur ya. Struktur epitel berdinding tipis dihubungkan dengan kapiler pembuluh darah. Ya, oksigen masuk ke alveoli menembus epitel, jaringan epitel. Masuk ke darah menuju ke jantung. Dari jantung dialirkan ke jaringan tubuh, ke semua tubuh kita, ke sel-sel tubuh kita. Gitu ya. Jadi ketika kita bernafas tidak hanya berhenti sampai di paru-paru, tapi diedarkan ke semua sel-sel di dalam tubuh kita. Ya. Nah, inilah kira-kira gambaran anatomi sistem pernafasan. Ya, mulai dari oral atau mulut gitu ya, atau bisa nasal. Nasal adalah hidung. Kemudian faring tadi ya. Faring adalah di sini ya. Nah, laring di sini gitu ya. Kalau pernafasan kan di sini. Nah, kalau laring di sini ini untuk pencernaan ya. Dia punya refleks tersendiri, membuka dan menutup kapan dia makan, kapan dia bernafas, gitu ya. Makanya membuka mulutnya itu refleks. Subhanallah sekali kan Allah menciptakan begitu sempurnanya, begitu ya, kerjanya. Gitu. Mereka sudah bekerja sendiri. Makanya itu patut kita syukuri. Kemudian ini yang tadi bronkus, gitu ya. Ini bronkus jadi cabangnya. Trakeanya tuh di sini, tenggorokan tapi yang dalam gitu ya, bentuknya sama dengan sini. Yang dalam, kemudian ini adalah bronkus. Nah, ini parunya kan tiga segmen tadi. Bronkus atas, ini, nah kemudian yang kiri ada dua karena left lung kiri ya ada dua karena nanti ada jantung. Gitu. Nah, ini adalah diafragma. Diafragma adalah salah satu yang di sini gitu ya. Dia yang menggerakkan pernafasannya. Jadi kalau paru-paru itu organnya, tapi yang menggerakkan pernafasannya adalah diafragma ini. Gitu ya. Kemudian pleura, gitu, parietal ini di sini isinya ada cairan, gitu ya. Cairan. Tapi cairannya tidak banyak. Kalau cairannya banyak namanya efusi pleura itu juga mengganggu, gitu ya. Lanjut. Nah, fungsi sistem pernafasan kalau kita sudah memahami tentang anatomi, fisiologinya tadi sudah secara tidak langsung gitu ya. Maka kita berlanjut ke fungsi sistem pernafasan ya. Bernafas gitu ya. Artinya adalah pergerakan udara dari atmosfer dari luar gitu ke sel tubuh. Ya, ke sel tubuh, ke sel-sel kecil kita semua tubuh dalam tubuh kita dan mengeluarkan CO2 dari sel tubuh ke luar tubuh. Jadi prosesnya, udah bayangkan saja ketika kita menarik nafas, kemudian menghembuskan nafas, nah proses secepat itu di dalam tubuh kita itu bereaksi semua, gitu ya. Jadi langsung diproses pernafasannya, langsung masuk ke dalam trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, terjadi pertukaran, lalu diantarkan ke jantung, dari jantung diantarkan ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi akhirnya kita bisa mengeluarkan yang dikeluarkan CO2. Begitu cepatnya proses itu. Luar biasa kan? Kemudian proses pernafasan itu intinya mencakup apa itu ventilasi, difusi, transfusi, dan perfusi. Nah, kita bahas satu persatu. Ventilasi. Ventilasi maksudnya adalah proses masuk dan keluarnya udara di paru sehingga pertukaran gas terjadi. Ventilasi kayak ventilasi jendela kan ada pertukaran ya udara masuk dan keluar sama dengan pernafasan kita. Ventilasi adalah proses masuk dan keluarnya udara O2 menjadi CO2 ya.
Ventilasi mencakup kegiatan bernafas atau inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi artinya menarik nafas, ekspirasi artinya menghembuskan nafas. Oke. Kemudian, selama inspirasi, diafragma tadi yang di bawah di sini ya, otot diafragma dan otot interkostal eksternal ya berkontraksi, bergerak yang membuat mengembang dan mengempis gitu ya. Ketika dari kita mengembang artinya itu inspirasi, udara masuk, O2 masuk gitu ya. Tapi ekspirasi adalah mengempis, itu udara keluar, CO2 keluar ya. Sehingga memperbesar volume torak. Torak adalah dada ya. Dan menurunkan tekanan intratorak dalam torak ya. Jadi bahasa dada adalah torak ya anatominya. Kemudian pelebaran dinding dada mendorong paru ekspansi, menyebabkan tekanan jalan nafas turun di bawah tekanan atmosfer, lalu udara masuk ke paru-paru. Ya. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot interkostal dia relaksasi, ya, relax, mengempis, menyebabkan kontrak kembali bergerak ke atas, ukurannya lebih kecil, ya. Tekanan dada meningkat menyebabkan udara mengalir keluar dari paru-paru. Let's go, kita bahas terkait dengan difusi gas. Apa itu difusi gas? Difusi gas adalah proses di mana molekul gas ataupun partikel lain, ya kan, tidak kita menghirupkan secara tidak langsung tidak hanya O2 gitu ya, banyak, jadi partikel lain gitu, bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. O2 dan CO2 berdifusi di antara alveoli dan darah. Ya. Kemudian, bernafas secara kontinu menambah suplai oksigen di dalam paru. Nah, jadi suplai oksigen tambah gitu ya, sehingga tekanan partial oksigen atau PO2 di alveoli relatif tinggi. Kemudian, sebaliknya, bernafas mengeluarkan CO2 dari paru sehingga tekanan di alveoli itu rendah. Ya, kalau mengeluarkan tekanan CO2-nya yang rendah. Kemudian oksigen berdifusi dari alveoli ke darah. Ya. Jadi tadi setelah di alveoli kan ada pertukaran gas tuh. Nah, kemudian berdifusi, berpindah gitu ya, dari yang lebih tinggi di alveoli daripada di darah di kapiler. Karbon dioksida berdifusi dari darah ke alveoli. Jadi prosesnya masuk lalu kembali, masuk kembali gitu ya. Kemudian transportasi dan perfusi gas. Oksigen ditransportasikan di bawah dari membran kapiler alveoli di alveoli tadi ya di paru ke dalam darah. Gitu. Kemudian ke jaringan. Jaringan adalah ke semua organ-organ tubuh kita, jaringan tubuh kita. Ya. Kemudian karbon dioksida CO2-nya ditransportasikan dari jaringan ke paru kembali. Jadi prosesnya berapa sih tetap kembali. Jadi saat diedarkan ya kembali CO2-nya diproses. Ya. Oksigen diangkut melalui hemoglobin. Makanya Hb adalah fungsinya mengikat oksigen. Gitu ya. Metabolisme meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan oksigen. Atau menekan dalam tubuh kita jadi metabolisme. Kalau metabolisme meningkat, kita butuh supply oksigen. Jumlah oksigen yang disampaikan ke sel disebut perfusi gas. Nah, ini adalah rata-rata frekuensi pernafasan. Berapa kali pernafasan normalnya berdasarkan usia. Oh ya. Nah, yang bayi baru lahir, dia pernafasannya 30-60 cepat. Gitu ya. Karena untuk kompensasi O2-nya. Kemudian 1-5 tahun 20-30 kali per menit. 6-10 tahun 18-26 kali per menit. 10 tahun sampai dewasa 12-20 menit. Ya, kemudian kalau di sini dia mengatakan sampai 24 itu masih normal. Jadi tergantung pada apa namanya sumbernya, mengambil dari mana. Ya, masih 24 masih normal. Dewasa tua ketika lansia 60 tahun ke atas 19-20. Ya, jadi tadi yang itu tadi ada sumber yang mengatakan ketika di sini ketika dewasa gitu ya 24 itu masih 24 kali per menit. Ya, jadi besok ketika melakukan pemeriksaan fisik pada pasien melakukan pemeriksaan fisik untuk menghitung frekuensi nafas harus dalam 1 menit full. Ya, teman-teman menghitung 60 detik. Pernafasannya berapa?
dihitung pada saat menarik nafas 1, 2. Jadi jangan per 15 detik kalau dikalikan 4 karena biar 1 menit gitu ya, tidak bisa karena bisa jadi mungkin pada detik ke 50 gitu nafasnya tiba-tiba cepat ya. Untuk yang mengalami gangguan pernafasan berbahaya ketika menghitungnya hanya 15 detik kemudian dikalikan 4, harus dalam 60 detik full menghitung frekuensi pernafasan. Oke, kita berlanjut ke jenis pernafasan. Ya, ada pernafasan apnoe. Pernafasan apnoe adalah pernafasan yang normal, tenang, teratur, ya, tidak ada gangguan pernafasan. Lalu pernafasan Kussmaul adalah pernafasan yang dia kadang-kadang cepat, tapi kadang-kadang lambat, frekuensinya tidak teratur. Nafasnya cepat kadang, tapi lambat, gitu ya. Kemudian pernafasan Sinistops, dia kadang-kadang apnoe. Apnoe adalah henti nafas. Kadang berhenti, tapi kadang nanti bisa bernafas lagi. Ya, tapi pernafasannya di bawah 20 kali per menit. Ya. Kalau biot, dia tidak teratur iramanya, kadang diikuti apnoe, hampir mirip juga. Tapi kalau sinistop, dia sudah pasti di bawah 20 kali per menit. Nah, kalau tadi kan jenis pernafasan, nanti teman-teman belajar juga tentang apa itu bunyi nafas, gitu ya, bunyi nafas normal, vesikuler, gitu ya. Nanti ada juga bunyi nafas mengi, mengi itu biasanya pada pasien asma, biasanya pada saat tarik nafas itu ngik, ngik, ya, mengi, gitu, karena saluran nafasnya itu menyempit, gitu ya, karena ada suatu alergen. Atau ada yang punya wheezing, gitu ya, wheezing adalah yang ada sumbatan karena sekretnya, sputumnya, dahaknya, ya pada pasien bronkitis biasanya. Jadi suaranya nafasnya grok, grok, grok. Nah, itu adalah suara nafas. Bedakan antara jenis pernafasan dan suara nafas. Banyak sekali di YouTube teman-teman bisa mendengarkan suara nafas mengi seperti apa, wheezing seperti apa, vesikuler seperti apa, ya. Nah, di sini ternyata ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi pernafasan kita. Yang pertama, posisi tubuh, gitu ya. Posisi tubuh kita, apakah posisi tubuh kita tegak anatomis atau biasanya kan kita ada yang gangguan tulang, gitu ya, skoliosis, lordosis, itu juga mempengaruhi, gitu ya, mempengaruhi apa namanya pernafasan kita. Kemudian lingkungan, bagaimana ketinggian tempat, gitu ya, orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan itu akan berbeda dengan kita yang tinggal di daerah dataran rendah. Kemudian polusi udara, misalnya kita sudah tahu ya, misalnya di Jakarta polusi udaranya kan sangat berpolusi gitu ya, berbeda. Nah, itu juga akan mempengaruhi pernafasan seseorang. Kemudian alergen, misalnya ada debu, kemudian tungau kuman-kuman gitu ya, itu kemudian atau alergen yang lainnya, serbuk kayu misalnya, itu juga akan mempengaruhi. Ada yang dia sensitif terhadap alergi itu. Kemudian suhu, ya suhu kalau tadi berhubungan dengan ketinggian tempat, misalnya dingin sekali atau panas sekali, itu akan. Kemudian gaya hidup dan kebiasaan, merokok jelas ya. Sebenarnya merokok itu sudah kita ketahui bersama banyak sekali apa namanya disadvantage, apa namanya ya, bahayanya, gitu ya, bahayanya. Kemudian obat-obatan dan alkohol mempengaruhi juga. Kemudian nutrisi ternyata mempengaruhi juga ya. Dan aktivitas, banyaknya aktivitas atau tidak itu juga akan mempengaruhi. Kemudian emosi mempengaruhi juga. Jadi pada saat kita emosinya tinggi, jadinya butuh suplai oksigen yang banyak. Kalau marah-marah, akhirnya lelah. Ya. Nah, kita masuk ke asuhan keperawatan. Jadi, teman-teman nanti sebagai seorang perawat nanti akan erat kaitannya dengan memberikan asuhan keperawatan, memberikan nursing care, memberikan tindakan keperawatan. Ya, tindakan keperawatan ada 5. Ya, pertama adalah pengkajian. Nah, ini nanti gitu ya, sebelum masuk ke situ, teman-teman akan beriringan dengan materi konsep dasar keperawatan. Nah, jadi secara tidak langsung nanti juga diterapkan di keperawatan dasar manusia. Jadi di keperawatan dasar manusia di keperawatan dasar ini tidak hanya teorinya saja, tapi nanti diaplikasikan. Setelah mendapatkan teori tadi tentang sistem pernafasan, diterapkan asuhan keperawatannya bagaimana. Ya, nah di dalam asuhan keperawatan akan ada 5.
Yang pertama pengkajian. Pengkajian adalah teman-teman mencari data selengkap mungkin dari pasien, gitu ya. Datanya itu apa saja? Nah, nanti teman-teman akan belajar juga di sini. Tapi kalau di sini adalah fokus pengkajiannya untuk yang masalah oksigenasi, gitu. Kalau masalah jadi kalau melakukan pengkajian itu kan head to toe dari kepala sampai kaki lengkap semua. Tapi ada fokus pengkajian tertentu ketika pasien mengalami permasalahan oksidasi misalnya, ya. Nah, setelah pengkajian itu mencari data. Bagaimana mencari data? Nanti teman-teman belajar itu. Intinya adalah mencari data dengan kita berwawancara, kemudian melakukan pemeriksaan langsung ke pasien, melihat langsung pasien, gitu ya. Kalau kita sudah mendapatkan data, nanti di sini akan ada apa saja sih data yang kira-kira kita perlukan untuk menegakkan apakah betul memang ada gangguan oksidasi atau tidak. Ya. Nah, setelah pengajian adalah kita menemukan masalah keperawatan. Ya, lalu dari masalah keperawatan ini disusun menjadi diagnosa keperawatan. Nanti teman-teman juga akan belajar bedanya diagnosa keperawatan dengan diagnosa medis. Ya, diagnosa dokter itu berbeda. Gitu ya, tapi berjalan beriringan. Tidak mungkin diagnosa medisnya misalnya asma. Ya, asma adalah salah satu diagnosa medis. Ya, sesak itu bukan diagnosa medis, tapi tanda dan gejala dari suatu penyakit. Batuk itu juga bukan diagnosa medis, ya. Kita diagnosa medis asma, bronkitis, gitu ya. Kemudian kanker paru itu adalah diagnosa medis. Nah, diagnosa keperawatan apa? Nanti setelah ini. Itu berbeda. Bagaimana merumuskan diagnosa keperawatan? Nanti berangkat dari masalah keperawatan. Dari mana? Nanti sudah ada bukunya, teman-teman tinggal buka bukunya. Ya, namanya bisa menggunakan Nanda Internasional atau menggunakan yang di Indonesia sekarang mulai digencarkan untuk digunakan adalah SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Ya. Lalu setelah diagnosa, teman-teman menentukan tujuan atau kriteria hasil. Ya. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah intervensi, tindakan apa yang harus dilakukan, lalu implementasi, lalu evaluasi. Implementasi adalah melakukan apa yang sudah diintervensi, direncanakan. Ya. Nah, di sini pengkajian di dalam kebutuhan dasar oksigenasi, kalau yang mengalami gangguan oksigenasi, perlu dikaji riwayat keperawatannya terkait dengan keletihan. Apakah dia ketika beraktivitas dia merasa letih, gitu ya? Berarti ada masalah. Ya, kemudian tips 2, sesak nafas, batuk, wheezing, suara nafasnya tadi ya, nguruk-nguruk. Kemudian apakah ada nyeri dada? Bagaimana paparan lingkungannya? Kemudian apakah dia punya infeksi pernafasan, saluran nafas? Ya. Kemudian faktor risiko obat-obatan. Kemudian, nah dalam pengkajian itu selain mengkaji secara sistem, ya nanti teman-teman akan tahu pengkajian itu apa saja. Pengkajian sistem, pengkajian Gordon, gitu ya, dan banyak sekali. Kemudian selain itu harus dilakukan pemeriksaan fisik, head to toe. Ya, kalau pada paru-paru terutama itu yang digunakan adalah ini, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kita singkat IPPA. Nanti beda lagi kalau pada abdomen atau perut, IAPP. Ya, pemeriksaan fisik pada paru, kita konsen pada paru-paru. Pada paru-paru adalah inspeksi. Inspeksi artinya melihat. Kita perlu melihat apanya saja. Raut wajah pasien, kembang kempisnya torak, dada, kemudian apakah ada lesi luka di bagian dada, ya. Kemudian apakah ada otot bantu nafas, ya. Apakah diafragmanya bagaimana, gitu. Diinspeksi, inspeksi artinya melihat. Ya, ini secara singkatnya saja. Kemudian palpasi, palpasi adalah dengan menyentuh, gitu ya, menekan. Kita lihat pengembangan dadanya dengan menyentuh, gitu ya. Kemudian perkusi, perkusi adalah mengetuk, gitu ya, diketuk dadanya nanti pemeriksaan fisik, gitu ya. Di dalam perkusi palpasi, di dalam palpasi nanti juga ada namanya vokal fremitus. Ya, vokal fremitus untuk mengetahui getaran dada kanan dan getaran dada kiri itu sama, paru kanan, paru kiri sama, tidak ada masalah. Ya. Kemudian perkusi dengan mengetuk, bagaimana bunyinya, ya. Sonor atau tidak, atau bagaimana, gitu ya. Kemudian auskultasi, apakah bunyinya vaskuler, atau ada wheezing tadi, atau ada mengi tadi, itu dengan auskultasi, mendengarkan menggunakan stetoskop, gitu ya. Nanti menggunakan stetoskop juga beda, menggunakan untuk anak dan orang dewasa. Kalau teman-teman lihat pada
stetoskop itu ada yang bagian kecil ya dan bagian besar. Itu nanti kalau yang kecil untuk anak. Lalu pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan yang perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Ini pemeriksaan fungsi paru dengan ini ya. Nanti di menghembuskan nafas, nanti di monitor itu ketahuan kemampuan paru-paru itu seberapa. Kemudian pemeriksaan gas darah arteri, diambil darahnya, tapi untuk pembuluh darah arteri untuk dianalisis gas darahnya. Oximetri ini untuk melihat saturasi oksigen, ya normalnya 95 ke atas, 95% ke atas. Menghitung darah lengkap, gitu ya. Darah lengkap artinya mengambil darah vena, kemudian dicek darah lengkapnya, darah rutinnya, mulai dari eritrosit, leukosit, semuanya. Darah merah, darah putih, semuanya dicek ya. Kemudian pemeriksaan X Ronsen, kemudian spesimen sputum, kita mengambil dahak lalu dicek di laboratorium. Nah, kalau sudah menemukan masalahnya dari pengkajian, gitu ya, nanti ketika pengkajiannya lengkap akan menemukan misalnya saluran nafasnya bermasalah, kemudian pemeriksaan fisiknya dari tadi auskultasi berarti bermasalah, atau yang lainnya, gitu ya, pemeriksaan fisik yang lainnya yang bermasalah, atau pemeriksaan tadi data riwayatnya mungkin bermasalah, dari dia merokok, mungkin dia ketika bernafas itu lelah, ya, atau bagaimana. Ketika beraktivitas itu dia kelelahan, sesak nafas. Nah, lalu kita masuk ke diagnosa perawatan. Ini diambil dari Nanda Internasional, ya. Jadi sebenarnya mirip, hampir sama Nanda Internasional maupun SDKI, ya. SDKI itu baru, tapi kalau Nanda sudah dipakai di seluruh dunia. Kemudian, salah satu contoh masalahnya diagnosa perawatan adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kalau hanya ini, kalimat ketidakefektifan bersihan jalan nafas itu adalah problemnya. Tapi kalau diagnosanya adalah gabungan antara problem, kemudian faktor yang berhubungan, lalu ditandainya dengan apa, sign and symptom-nya. Ya. Nah, ini harus ada atau harus ditemukan di pengajiannya. Ditandai dengan dan berhubungan. Ya. Ini adalah salah satu contoh diagnosa keperawatan. Sebenarnya ada banyak sekali macam-macam diagnosa keperawatan tergantung pada masalahnya. Nah, ada ketidakefektifan pola nafas. Beda kalau pola nafas dia ke polanya, ya, dia hiperventilasi. Nanti teman-teman akan belajar tentang hiperventilasi. Hiperventilasi itu nafasnya cepat. Ya. Nah, kemudian menentukan tujuan dan intervensi. Nah, kalau ini mengambil dari buku NLC dan NIC, Nursing Outcome Classification dan Nursing Intervention Classification. Kalau di Indonesia saat ini sudah dikembangkan oleh PPMI, Organisasi Perawat kita, menggunakan SLKI, Standar Luaran Perawatan Indonesia, dan SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Mirip juga, sama juga, secara tidak langsung mengambil dari buku NLC yang sudah dipakai secara internasional. Ya. Nah, nanti labelnya, teman-teman akan kenal label di dalam NOC, namanya status pernafasan. Di dalam status pernafasan ini akan ada kriteria-kriteria yang harus dicapai, seperti misalnya frekuensi pernafasan, bunyi nafas, otot bantu nafas, gitu ya. Jadi di dalamnya ini adalah labelnya. Di dalam label akan ada kriteria hasil. Kemudian kalau intervensi adalah apa tindakan yang perlu kita lakukan ke pasien. Tidak mengarang kita, tapi melihat dari buku, ya. Kemudian NIC kita ambil labelnya adalah manajemen pernafasan. Di dalam manajemen pernafasan ini ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Contohnya memonitor respiratory, kemudian memposisikan pasien, misalnya dia harus duduk karena dia sesak, gitu ya, dia harus duduk 45 derajat, tidak terbaring, kalau terbaring akan sesak. Kemudian kolaborasi dengan dokter, kemudian edukasi pasien terkait dengan napas dalam. Nah, ini adalah salah satu pengkajian, gitu ya, pengkajian yang ini mengambil dari pola Gordon, pengkajian untuk pernafasan, gitu ya. Kemudian diagnosa yang mungkin muncul, ini kalau ini diambil dari SDKI, kalau tadi kan dari Nanda. Contohnya adalah ini, misalnya jalan nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, pola nafas tidak efektif, hampir mirip kan dengan Nanda. Ya, nah, sudah. Jadi untuk materi yang kebutuhan oksigenasi,
gitu ya, kebutuhan vaksinasi cukup di sini. Nanti setelah ini teman-teman lihat video gitu ya, kemudian mungkin nanti kalau masih ada kesempatan gitu ya, saya ajarkan bagaimana, karena teman-teman juga belum punya bukunya gitu ya, nanti mungkin setelah mata kuliah kita teman-teman akan punya buku, baik buku triple N maupun triple S, Nanda, Niknov maupun SDKI, SLKI, dan SIGI. Ya, nah setelah ini kita lanjutkan di Kulon atau LMS untuk berdiskusi. Nanti bisa berdiskusinya boleh lewat Zoom. Tergantung teman-teman mau yang mana, diskusi lewat Zoom. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di Zoom atau di LMS juga bisa. Ya, tergantung kesepakatan. Begitu teman-teman, harapannya video ini membantu teman-teman dalam memahami terkait dengan materi yang saya berikan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.